Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa atina al-khaira wa dafa'anna syarra wa najjina washfina ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal fasl mubarak wa fi darsina mubarak insyaallah wa khasatan fi darsil fiqhil muamalat min kitab at-taqrirat as-sadidah fil masailil mufidah. Ya, pada pertemuan selanjutnya pada pertemuan sebelumnya, mohon maaf, kita telah membahas tentang bab akad musaqah atau penyiraman pohon, ya, yang mana terdapat beberapa perbedaan pendapat, ya, antara pohon apa saja yang boleh disirami, ya, melalui akad musaqah ini, apa hanya terkhususkan kepada anggur dan kurma atau boleh pada pohon-pohon yang lainnya, ya. Kemudian pada pembahasan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang akad ijarah, ya, babul ijarah, yang mana mempunyai arti akad sewa menyewa, ya. Sebelum menuju pembahasan hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang ijarah. Tadi apa ya? Ijarah itu adalah akad sewa menyewa. Ta'riful ijarah, ya, sebelum mengetahui lebih dalam apa itu ijarah, kita harus mengetahui definisi makna dari ijarah sendiri secara bahasa dan secara syariat. Secara bahasa, al-ijarah itu lughatan ismun lil ujrah, adalah merupakan sebuah nama yang mempunyai arti ongkos atau upah, ya, atau biaya penyewaan. Itu disebut dengan ujrah. Ujrah itu bisa disebut kalau biasanya kalau di Arab itu merupakan ongkos atau upah, ya, kayak kamu ada naik bis terus kamu harus membayar ujrohnya atau membayar upahnya karena kamu telah menaiki bis tersebut. Wa syar'an, dan secara syariat akad ijarah adalah aqdun ala manfaatin ma'lumatin maqsudatin qabilatin lil badli wal ibahah bi'iwadin ma'lumin, ya. Jadi akad ijarah ini merupakan akad yang dilakukan ala manfaatin, pada manfaat maklumatin yang diketahui, maqsudatin yang diketahui dan mempunyai tujuan dan maksud, qabilatin lil badli, dan dapat menerima untuk diserahkan kepada orang lain, wal ibahah, dan dibolehkan pemanfaatannya untuk digunakan, bi'iwadin, ya, dengan ganti ongkos atau upah penyewaan, maklumin, yang diketahui juga, ya, bisa difahami. Jadi ijarah sendiri kalau di dalam bahasa mudahnya adalah pemindahan hak guna suatu barang atau suatu jasa, ya, yang mana diganti dengan biaya jasa atau biaya pembayaran manfaat tersebut, ya, dalam jangka waktu tertentu, bisa difahami, ya. Nah, tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut kepada orang yang menyewanya, ya. Kayak misalkan yang banyak terjadi itu seperti ijarahnya orang yang mengontrak rumah atau orang yang menyewa rumah untuk 6 bulan misalkan, untuk setahun misalkan, ya, dan melakukan biaya membayar kontrakannya tersebut selama setiap bulan. Ada juga yang di awal per tahun, ada juga yang per setengah tahun, ada juga per 2 tahun, dan macam-macamnya. Syarhut ta'rif, ya, kemudian penjelasan dari
makna secara atau definisi secara syariat adalah yang pertama tadi akadun. Akadun di sini merupakan ijab dan qabul. Adanya ijab qabul, adanya penyerahan dan penerimaan. Ala manfaatin itu adalah kepada manfaat, baik itu manfaat dari barang atau manfaat atau jasa dari seseorang. Kharaja bidzalika, keluar darinya adalah al-baika, berarti akad jual beli bukan merupakan akad ijarah, karena akad jual beli bukan akad manfaat tetapi akad barang dan manfaatnya itu sendiri. Ma'lumatin tadi akdun ala manfaatin, ma'lumatin berarti adalah manfaat pekerjaan tersebut atau manfaat dari barang tersebut dapat diketahui. Nah, keluar darinya akad ju'alah. Akad ju'alah ini tidak bisa disebut dengan akad ijarah karena terkadang akadnya itu diketahui dan tidak diketahui. Wa maksudah di sini adalah mempunyai tujuan atau bisa manfaatnya itu yang kondusif gitu ya. Kemudian qabilatan lil badal adalah bisa menerima untuk diserahkan kepada orang lain ya, dan keluar darinya adalah ijaratul jawari lil watiyah, yaitu menyewa-nyewakan budak untuk dijima, itu tidak boleh, itu tidak qabilah lil badli karena al-bad'u atau jima atau mencampuri seseorang itu tidak dibenarkan dalam penyewaan ya, karena seseorang itu bukan privasinya untuk disewa-sewakan. Wal ibahah, dan sesuatu itu boleh digunakan ya, dan keluar darinya atau yang tidak dibolehkan itu adalah sewa menyewa alat yang diharamkan, bi'i wadin, dengan ganti ongkos atau upah dari penyewaan tersebut. Maka keluar darinya akad ariyah, karena akad ariyah itu pinjam meminjam yang tidak ada uang atau upahnya ya. Wa ma'lumin dapat diketahui. Jadi misalkan saya menyewa rumah 1 bulan dengan harga dan saya akan membayarnya 100 real misalkan. Nah, itu ujrahnya maklum ya. Kemudian setelah mengetahui ta'rif, kita harus mengetahui al-aslu fiha. Al-aslu fiha, dasar hukum daripada ijarah ini ada di dalam surat At-Thalaq ayat 6, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, dan apabila mereka menyusui anak-anak kalian maka berilah mereka upah ya. Wa fil hadis nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil muzara'ah wa amara bil mu'asyarah wa qala la ba'sa biha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang muzara'ah dan memerintahkan untuk bermu'asyarah atau melakukan sewa penyewa. Wa qala, dan dikatakan la ba'sa biha, tidak apa-apa untuk melakukan sewa menyewa. Wal hikmah minha, ya, hikmah disyariatkannya ada akad ijarah atau sewa menyewa ini adalah annahu laisa likulli ahadin marqub wa sakan wa khadim wa ghairu dzalik wa qad yahtaju laha wa la yastati'u an yashtariha fajwizatil ijarah. Ya, jadi tidak semua orang itu memiliki kendaraan, tidak semua orang memiliki rumah tinggal, tidak semua orang memiliki pembantu untuk membantu mereka, sedangkan mereka butuh kepada kendaraan, kepada rumah untuk ditinggali ya, tetapi mereka tidak mampu atau belum mampu untuk membelinya ya, maka disyariatkanlah sewa menyewa ini untuk mempermudah atau meringankan beban orang yang membutuhkannya. Bisa dipahami sampai di sini al-hikmah min aqdil ijarah ya. Kemudian setelahnya adalah arkanul ijarah. Rukun-rukun ijarah itu ada 4. Yang pertama adalah sighah merupakan tadi ijab qabul ya. Kemudian yang kedua adalah ujrah itu upah biaya penyewaannya. Kemudian yang ketiga manfaah, yaitu manfaat dari barang atau jasa yang disewa. Kemudian yang keempat akidani ini ada muajir dan mustajir. Muajir adalah orang yang menyewakan atau si pemilik barang ya. Wa mustajir itu adalah orang yang menyewa barang tersebut.
Kemudian di sini selanjutnya pembahasan macam-macam ijarah atau anwaul ijarah. Al ijarah nau'ani, ya, ijarah itu ada dua. Yang pertama adalah ijaratu ain, adalah sewa menyewa barang, dan yang kedua adalah ijaratu dhimmah, adalah sewa menyewa jasa. Yang pertama adalah ijaratu ain, sewa menyewa barang. Contohnya seperti an yaqula Zaid li Amr istajartu minka hadhihi sayyarah syahran bi alfi riyal, ya, atau ajartuka hadhihi sayyarah syahran bi alfi riyal. Misalkan Zaid berkata kepada Amr, wahai Amr, saya sewakan mobil ini kepada kamu selama 1 bulan dengan upah atau dengan biaya sebanyak 1.000 real misalnya. Kemudian Amr berkata, qabil tuh, oke, saya sewa mobil ini selama sebulan dengan harga 1.000 real, ya. Kemudian yang kedua adalah ijaratu dhimmah. Ijaratu dhimmah itu adalah sewa menyewa jasa. Seperti misalkan Zaid berkata kepada Amr, alzamtu dhimmataka khiyatata hadha thawb bi kada, fa yaqulu Amr qabiltu. Zaid berkata kepada Amr, wahai Amr, saya menyewamu untuk menjahit beberapa pakaian ini, ya, misalkan jangka waktunya selama 2 minggu atau 3 minggu dengan upah misalkan 500 real. Kemudian Amr berkata qabiltu, ya. Jadi bisa dipahami perbedaan antara ijaratu ain dan ijaratu dhimmah. Ijaratu ain merupakan penyewaan, pemanfaatan dari barang. Kalau misalkan ijaratu dhimmah adalah penyewaan jasa dari seseorang. Ijaratu ain contohnya yang sering kita ketemukan adalah misalkan menyewa kendaraan untuk bepergian selama beberapa hari keluar kota, ya, karena tidak ada kendaraan, jadi menyewa dari dealer misalkan atau dari orang yang menyewakan mobil. Kemudian kalau tidak seperti mengontrak rumah selama 2 atau 3 bulan, ya, akad sewa, ya, itu namanya ijaratu ain. Atau ijaratu dhimmah itu memperkerjakan seseorang gitu, ya, untuk melakukan atau untuk mengadakan sesuatu. Seperti tadi menyewa seseorang, menyewa tenaga seseorang, menyewa jasa seseorang untuk menjahitkan pakaian, ya, nanti diberi upah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah syurutul ujrah, ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi atau yang harus ada di dalam upah itu sendiri. Ada 3. Yang pertama adalah ru'yatuha. Kalau misalkan ijarahnya ini merupakan ijarah muayyanah atau ijarah manfaat dari suatu barang, maka upahnya harus dapat dilihat, ya. Contohnya adalah istajartu minka sayyarataka bihadhihi darahim. Jadi sebagai tanda bukti, ya, meskipun belum diketahui jumlahnya. Jadi harus ru'yatuha. Kemudian yang kedua, antakuna ma'lumah qadran wa jinsan wa sifatan. Nah, kalau idza kana fi dhimmah, kalau misalkan ijarah yang dilakukan adalah ijarah jasa atau menyewa jasa seseorang, maka ujroh atau upah yang diberikan harus maklum, harus diketahui secara banyaknya, secara jenis dan secara sifatnya, ya. Wala budda min ta'yinihi idza kana fil balad muqaddani. Yang kemudian yang ketiga adalah kaunuha halah musallama fil majlis idza kanat fid dhimmah. Nah, apabila ijarah atau sewa menyewanya itu merupakan sewa menyewa dalam jasa, ya, maka ujroh atau upahnya halah musallama fil majlis, harus diserah terimakan di dalam majlis itu juga, karena seperti salam fil manafi, ya, atau akad salam yang merupakan akad salam jasa, itu bukan akad salam barang. Jadi harus didahulukan pembayaran atau upah seseorang yang akan bekerja tersebut, ya. Wa amma fi ijaratil, ya, wa syartu fi ijaratil fi dhimmah. Jadi syarat yang harus ada pada sewa menyewa jasa ini taslimuha fi majlisin kassalam, ya, bahwa upah yang diberikan harus diberikan di awal. Wa amma fi ijaratil ain. Nah, tetapi kalau misalkan menyewa
barang atau misalkan menyewa rumah, memanfaatkan manfaat dari rumah tersebut, maka upahnya atau ongkosnya atau biaya sewanya bisa diberikan antakuna hala pada majelis tersebut ya, wa yajuzu an takunna muajjal, dan boleh juga nanti diakhirkan atau di jatuh tempokan atau ditempokan. Wa yajuzu an takunna mutlaqah, atau boleh juga tidak ditentukan di awal atau tidak dihitung di akhir. Contohnya suratul ujratil halah, contoh dari biaya sewa yang harus dibayarkan pada waktu akad itu sendiri adalah ajartuka hadhihi sayyarah limuddati syahrin bi alfi riyal tusallimuha li fil halah. Saya sewakan mobil ini kepada kamu selama sebulan dengan harga 1.000 real dan kamu harus membayarnya sekarang. Gitu ya. Kalau suratul ujrah muajjalah, kalau upahnya nanti diberikan di akhir, misalkan saya sewakan mobil ini kepada kamu selama 1 bulan dengan harga 1.000 real, nanti kamu bisa bayarnya pada bulan Ramadan atau pada bulan selanjutnya gitu ya. Kalau suratul itlaq, kalau bebas tidak menentukan, adalah contohnya ajartuka hadhihi sayyarah limuddati syahrin bi alfi riyal. Ya, saya menyewakan mobil ini kepada kamu selama 1 bulan dengan harga 1.000 real ya, dan dia tidak menentukan untuk dibayar di awal atau di akhir. Wallahu taala a'la wa a'lam bisawab. Ya, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatan fikih muamalat hari ini. Jazakumullah ala husnul ihtimam. Nafa'anallahu bi ulumi masyayihna fid dharaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.